Hai guys, kembali lagi di Listia Channel. Di video kali ini aku akan bahas seputar Shopee PayLater. Nah, buat kalian semua yang pengguna aplikasi belanja Shopee, pasti udah nggak asing dengar kata-kata Shopee PayLater. Nah, jadi Shopee PayLater ini adalah kalian bisa belanja tanpa kalian itu punya uang. Jadi bisa dibilang bahasa kasarnya adalah kalian hutang sama pihak Shopee. Nah, jadi kalian misalkan nggak punya uang ya, terus kalian butuh banget barang dan kalian pengen belanja, kalian bisa daftarkan Shopee PayLater kalian ya. Nah, nanti kalau disetujuin, kalian bisa gunain saldo Shopee PayLater itu untuk berbelanja. Oke, sebelum lanjut ke bahasan lainnya, tolong bantu aku untuk like video ini, komentar di bawah, share video ini, dan juga tekan tombol subscribe bagi kalian semua yang belum subscribe. Oke, aku akan bahas seputar Shopee PayLater. Jadi, Shopee PayLater ini adalah salah satu menu yang ada di aplikasi Shopee yang bisa kita gunakan kalau kita udah daftar Shopee PayLater dan disetujui. Nanti kita akan dapat limit dari si pihak Shopee. Limitnya itu nggak langsung jebret gede banget ya, nggak sampai juta-jutaan. Aku sendiri, aku pribadi, aku berdasarkan pribadi aku ya, pengalaman pribadi aku sharing. Jadi limitnya itu mulai dari 50.000. Nah, kalau misalkan kalian gunain 50.000 itu dengan baik, terus juga kalian nggak telat bayar, kalian on time bayarnya, atau bahkan sebelum jatuh tempo kalian udah bayar, itu akan naik limitnya. Kayak aku, pertama aku memang limitnya 50.000 karena aku bayarnya bagus, nggak telat dan juga enggak mepet-mepet banget di tanggal jatuh temponya, aku naik limit jadi 100.000. Nah, begitu terus sampai nanti limit kalian itu gede banget ya. Bahkan ada temen aku yang limitnya itu udah sampai 10 juta karena memang dia sering menggunakan Shopee PayLater dan juga dia itu transaksinya atau bayarnya itu dia memang enggak telat dan jauh dari minimal banget itu 2 hari sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, kalian sampai sini udah paham ya kalau Shopee PayLater itu dana atau saldo yang dikasih oleh pihak Shopee bagi kita yang sudah mendaftar Shopee PayLater dan kita gunakan saldo tersebut untuk membayar barang kita atau kita bisa dibilang hutang kepada pihak Shopee. Nah, next aku mau jelasin. Jadi contohnya kayak gini ya, misalkan limit kalian 50.000 kan, kalau awal kan memang limitnya itu masih kecil ya, jadi limitnya 50.000. Nah, kalian pengen belanja misalkan pulpen seharga 5.000, berarti kalian bisa gunain uang yang ada di saldo Shopee PayLater kalian 5.000 rupiah untuk beli pulpen. Nah, misalkan kalian beli di tanggal 5 Juli ya, di tanggal 5 Juli kalian beli pulpen dan transaksinya oke, berhasil, kalian jadi punya tagihan Shopee PayLater 5.000 ya seharga pulpen itu ya, beserta ongkirnya lah, pokoknya itu harga barang plus ongkirnya semuanya. Kalau misalkan gratis ongkir ya berarti kalian nggak ada biaya ongkirnya, cuman kayak biaya pulpennya aja gitu. Pokoknya satu transaksi itu misalkan semuanya itu 5.000 ya, satu transaksi itu semuanya 5.000 ya, itu kalian nanti akan ditagih di bulan besoknya itu sebesar 5.000 kayak gitu. Jadi misalkan kalian beli pulpen di tanggal 5 Juli, nanti di bulan Agustus kalian akan ada tagihan sebesar 5.000. Nah, itu kalian bayarkan sebelum tanggal 11, minimal banget 2 hari sebelum tanggal 11. Jadi kira-kira tanggal 9 kalian harus udah bayar ya. Tapi kalau misalkan kalian mau bayarnya mepet-mepet di tanggal 11-nya pas jatuh tempo, itu juga nggak apa-apa ya. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita nggak bisa bayar tagihan Shopee PayLater di bulan yang sudah jatuh tempo? Ya, jadi pihak Shopee juga sudah memperingati kita kalau kita itu ada tagihan di Shopee PayLater. Nanti aku akan jelasin di sini, ada gambarannya. Aku akan kasih tahu bagaimana tagihan Shopee PayLater yang memang belum dibayar dan apaan aja
yang diinfokan sama si pihak Shopee. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa bayar Shopee Paylater di bulan yang memang kalian sudah jatuh tempo itu, nanti akan dikenakan biaya sebesar 5% setiap bulannya. Jadi gini, misalkan ya kalian itu punya tagihan Shopee Paylater sebesar 100.000. Nah, kalian belum bisa bayar nih di bulan yang udah kalian jatuh tempo. 100.000 ini kalian nggak bisa bayar. Nah, berarti kalian itu kena denda sebesar 5% dari jumlah total tagihan yang kalian punya. Berarti kalau 100.000-nya itu kita kena denda 5%, berarti nambahnya Rp5.000 setiap bulan. Jadi tagihan kalian itu sebesar 105.000. Nah, 100-nya itu kalian transaksi yang berhasil, belanjanya, hutangnya, dan 5.000-nya itu adalah denda kalian sebesar 5% dari jumlah tagihan Shopee Paylater kalian gitu setiap bulannya. Jadi kalau misalkan bulan ini kalian punya utang 100.000 dan bulan ini pun kalian nggak bisa bayar, jadi kalian kena denda 5.000. Itu kalau transaksinya 100.000 ya, karena ini aku lagi contohinnya yang transaksi 100.000. Jadi 105.000. Bulan besok kalian belum bisa bayar lagi, kalian dapat denda lagi 5%, jadi 110.000. Nah, begitu seterusnya. Nah, tapi kebijakan dari Shopee Paylater ini kalian bisa mencicil tagihan kalian. Nah, enaknya di situ. Oke, udah paham sampai sini ya? Oke, next aku mau jelasin terus resikonya apa buat kita yang belum bisa melunasi tagihan Shopee Paylater-nya sampai kita ini kena denda. Yang pertama, resikonya adalah akun Shopee Paylater kita akan diblok sementara. Artinya kita nggak bisa menggunakan Shopee Paylater sampai kita itu bisa membayar tagihan yang ada pada Shopee Paylater beserta dendanya itu. Ya, itu resikonya kita jadi nggak bisa pakai akun Shopee Paylater kita untuk sementara sampai kita bisa bayar tagihannya. Yang kedua, kita akan mendapatkan saldo yang segitu-gitu aja. Maksudnya gini, misalnya saldo kita sekarang 100.000, terus kita punya denda atau kita telat bayar beberapa bulan. Nah, untuk naik ke tahap selanjutnya, untuk naik level atau untuk naik saldonya, kita itu butuh waktu. Biar nanti itu butuh waktunya sampai kapan aku belum tahu, karena itu nanti akan ditinjau sama si pihak Shopee-nya. Jadi kenaikan limitnya itu nggak cepet karena kita kan ada telat bayar. Jadi ini nanti bakal ditinjau sama si pihak Shopee-nya. Nah, jadi kayak gitu resikonya. Sebenarnya menurut aku resikonya nggak terlalu berat-berat banget ya, nggak kayak yang sampai aduh ntar gue disatronin nggak ya, disamperin nggak ya ke rumah. Ya udah, kalau misalkan kalian telat kalian bayar denda. Tapi tolong, karena ini hutang kalian, jadi segeralah dibayar ya. Jadi kayak gitu guys. Nah, nanti aku bakalan kasih tahu gimana cara perhitungannya ya. Oke, sampai sini apakah ada yang pengen kalian tanyakan? Kalau misalkan kalian masih bingung, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Habis ini aku bakal kasih tahu bagaimana perhitungannya serta aku kasih contoh di sini. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, oke, jadi aku bakalan contohin di sini aku punya tagihan Shopee Paylater yang akan jatuh tempo nanti di tanggal 11 Agustus. Nah, jadi kalau kalian punya tagihan Shopee Paylater itu pasti nanti akan di WA sama pihak Shopee Paylater ya. Nah, di sini tagihan aku itu adalah sebesar Rp102.950 yang akan jatuh tempo di tanggal 11 Agustus 2022. Dan di sini ada peringatan 2 hari sebelum jatuh tempo. Bayar tepat waktu untuk mendapatkan potensi kenaikan limit. Hindari biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dan cegah akun Shopee-mu dan keuntungannya dibatasi. Nah, jadi ini tuh tagihan aku itu tanggal 11 Agustus jatuh temponya. Minimal banget itu Shopee minta untuk 2 hari sebelum jatuh tempo itu sudah dibayar, berarti tanggal 9. Nah, di sini yang udah aku jelasin tadi di video yaitu jadi untuk potensi kenaikan limitnya itu akan ditinjau oleh pihak Shopee, karena kalau misalkan kita mengalami keterlambatan itu limitnya kita bakalan agak lama untuk naiknya ya.
Terus di sini ada keterlambatan denda yaitu 5% per bulan seperti yang tadi udah aku jelasin di dalam video. Nah, ini ada akun Shopee-nya itu akan dibatasi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya, ya. Nah, di sini aku mau kasih tahu bagaimana sih cara perhitung-hitungannya untuk dendanya itu. Jadi di sini kita menuju ke kalkulator. Oke, ini udah di kalkulator. Nah, tadi itu tagihan aku adalah 102.950. Caranya itu dikali 5%. Nah, berarti setiap bulannya kalau misalkan aku nggak bayar tagihannya, aku bakalan kena denda sebesar Rp5.147. 5147 ya. Berarti ini 102.950 ditambah 5147 ditambah 5147. Nah, kira-kira untuk tagihan Shopee Pay Later beserta bunganya sebesar 5%, kalau misalkan aku terlambat bayar, aku akan dikenakan penangguhan biaya keterlambatannya sebesar 5% beserta transaksinya, jadinya totalnya itu sebesar Rp108.097. Nah, seperti itu. Jadi memang 5%-nya ini naik setiap bulannya ya. Caranya kayak gitu, cara ngitungnya gampang banget ya. Kalau misalnya masih bingung, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, jadi seperti itu ya guys. Jadi memang perhitung-hitungannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya utang 200.000, 300.000 ya kalian tinggal kalikan aja sama dendanya sebesar 5% itu. Di video ini udah aku bahas semua apa itu Shopee Pay Later, resikonya apaan aja, cara ngitungnya gimana ya. Udah aku jelasin. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian boleh langsung komentar di bawah. Like video ini, share juga video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa untuk bantu aku dengan cara tekan subscribe. Oke, thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.